Oke, jumpa lagi di channel UPX Idea. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial ya. Bagaimana cara membuat server Micmon lokal secara gratis tanpa perlu bayar ya. Di video sebelumnya jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe ya. Di video sebelumnya saya sudah buat tutorial bagaimana cara setup home server sendiri di rumah, mudah ya, dengan harga yang murah. Kemudian setup juga bagaimana caranya akses dari luar ya. Teman-teman nanti bisa pakai service ini jika teman-teman ingin menggunakan Micmon ya. Nanti saya kasih URL-nya di deskripsi ya. Pertama-tama seperti biasa teman-teman login. Kalau saya itu pakai CasaOS, karena CasaOS ini saya install di Debian mini PC yang saya gunakan sebagai server. Kemudian jangan lupa cari templatenya dulu. Saya sudah masuk di dashboard CasaOS saya dengan akses lokalnya itu di URL 192.168.88.2. Portnya itu 4x9 atau quad 9 ya. Saya gunakan port ini karena kosong di list port yang ada di server saya. Kemudian teman-teman ke Docker Hub. Kalau saya biasanya langsung hub Docker seperti ini. Tinggal cari template Micmon yang ingin teman-teman gunakan ya. Seperti itu, kita masuk ke Docker Hub dulu, kemudian cari Micmon seperti ini, enter. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam list, teman-teman sesuaikan jika cari yang baru terupdate. Nah, ini 13 jam yang lalu, kita lihat dulu isinya apakah terupdate beneran atau hanya diupdate di beberapa bagian saja. Nah, kalau saya itu langsung base match saja, karena di sini base matchnya ini sudah tersortir dari yang terbanyak download. Nah, di sini ada 2, namun untuk update-nya itu 3 tahun yang lalu. Tidak apa-apa ya, mungkin ada fitur pembeda dengan yang Micmon yang terbaru sekarang, namun bisa teman-teman gunakan. Nanti saya juga akan review yang update-nya 13 jam yang lalu ini. Nah, kita gunakan yang ini ya, dari Animegasan ya, Micmon 2 tahun yang lalu, sorry. Kalau di sini 3 tahun yang lalu ya. Nah, ya benar, kayaknya ini ngebug. Nah, kemudian teman-teman tinggal scroll saja ke bawah. Di sini ada beberapa quick preview, contohnya Mikrotik Hotspot Monitor atau Micmon merupakan ya web based application untuk Mikrotik API kelas di PHP. Kemudian membantu memanage Mikrotik untuk manajemen sistem, kemudian hotspot dan lain-lain ya di sini. Terutama di PPOE, hotspot dan kawan-kawannya ya di sini. Kemudian di sini ada 2 untuk penggunaan. Nah, ini untuk arsitektur yang support jika teman-teman menggunakan x86 seperti saya. Support, kemudian ARM64 ini contoh kayak dari apa itu ya, Latte Panda kalau nggak salah ada yang pakai ARM. Raspberry Pi. Nah, kalau Raspberry Pi itu ARM HF ya. Ini supportnya. Kemudian untuk Cloudflare Zero Trust User, rekomendasi using Micmon versi 3 with text Animegasan Micmon versi 3 latest ya. Ini sesuaikan jika teman-teman menggunakan Zero Trust. Nah, maka untuk tag yang sebelah ini, nah ini pakai yang seperti ini ya. Kita nanti coba di video selanjutnya. Kemudian di sini kita pilih Docker Compose, boleh, mau pakai Docker CLI juga boleh. Saya pakai Docker Compose, tinggal copy. Kemudian masuk ke CasaOS. Setelah masuk di CasaOS-nya, teman-teman tinggal klik panah atau plus. Jika menggunakan Portainer tinggal add container, kalau nggak salah tinggal tambah saja. Jika menggunakan CasaOS lebih simple ya. Install Customize App, kemudian pilih yang import yang ini, button yang panah ke dalam box ini. Kemudian paste di sini yang tadi. Nah, tinggal di submit. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya di sini ada beberapa konfigurasi. Contoh title-nya ini kita biarkan default saja. Kemudian Micmon iconnya, nah teman-teman jika ingin ada iconnya tinggal cari Micmon icon ya, sorry. Nah, seperti ini, tinggal cari di mana, boleh kita cari di gambarnya saja. Nah, dari sini klik, kemudian copy email address. Nah, setelah itu teman-teman tinggal balik lagi ke CasaOS, kemudian paste.
Nah, nanti ikonnya akan berubah Micmon. Kemudian untuk web URL-nya itu HTTP karena lokal. Nah, di sini juga ada beberapa untuk networknya itu bridge. Nah, untuk port di sini itu teman-teman bisa customisasi, contoh kayak port yang saya ini gunakan. Nah, kebetulan port 8080 kosong ya. Jadi coba kita 19.68.2.2.8080. Nah, ini kebetulan kosong ya. Jadi saya gunakan. Jika untuk di dalam kontainer itu jangan dirubah-rubah ya. Ini tetap defaultkan, samakan dengan yang bawaan. Kemudian di sini juga jangan lupa diklik, nanti ini akan otomatis menyesuaikan dengan yang di host. Setelah itu ke bawah. Nah, ini teman-teman bisa setting untuk memori limitnya berapa. Kalau saya itu di max boleh, enggak apa-apa, karena ya setidaknya Micmon ini tidak banyak makan RAM. Nanti kita lihat di usage CPU. Kemudian di sini restart policy ini tetapkan default, unless stopped. Jadi jika CT atau kontainer atau Docker dari Micmon ini berhenti secara tiba-tiba, maka akan di start secara otomatis. Kemudian di sini kosongkan. Untuk CPU share-nya teman-teman bisa setting boleh. Kalau saya high enggak apa-apa, karena nanti mungkin teman-teman ada yang mau menggunakan ya. Nah, di sini juga ada container name. Nah, ini saya rename pakai UPX ID ya, jangan ada spasi, sorry. Nah, seperti ini. Oke, D besar aja ya, ID. Nah, seperti ini. Tinggal kita install. Kemudian kita tunggu prosesnya, karena ini sedikit memakan waktu karena internet saya di rumah itu ya, teman-teman sudah tahu dari video sebelumnya ya, hanya segini kecepatannya ya, jadi harap dimaklumi ya. Kita tunggu prosesnya, mungkin untuk installingnya ini tidak terlalu lama. Kopi dulu guys. Oke, sambil menunggu kita buka dulu untuk yang konfigurasinya. Nah, di sini ada web interface. Teman-teman bisa cek. Nah, di sini open your browser, seperti saya tadi bilang bahwasanya buka menggunakan IP lokal Anda. Kemudian diikuti dengan port 8080 untuk akses Micmon web. Kemudian username-nya itu Micmon, passwordnya itu 1234 ya. Nah, di sini ada package. Sebentar kita, oh ternyata sudah ya. Saya jelaskan sedikit. Di sini ada package yang terinstall di dalam Docker dari Micmon tadi, yaitu ada pakai Nginx, PHP ya, PHP 81 fpm, kemudian MBString, kemudian PHP MySQL dan PHP 81 server sekaligus session, kemudian supervisor. Ini ada update rilisnya pakai versi 4 beta ya. Kemudian kita lanjut ke CasaOS nya. Nah, ini dia Micmonnya sudah jalan, tinggal kita klik. Nah, nanti akan terbuka. Jika belum terbuka seperti ini akan proses. Nah, ini dia sudah terproses. Kita login dengan Micmon. Passwordnya itu 1234 login. Nah, ini dia Micmon kita sudah masuk ya. Ini kita never dulu. Nah, di sini ada beberapa setting untuk konfigurasi dasar Micmon. Untuk video ini mungkin tidak akan terlalu detail, tapi akan saya jelaskan secara singkat. Nah, di sini ada router list, teman-teman tinggal tambah. Nah, ini ada admin. Di sini ada username, kemudian ada password. Nah, ini dia. Kita isi saja, nanti tinggal teman-teman ganti sesuaikan kebutuhan. Nanti saya akan kasih akses untuk dari luar jika teman-teman ingin menggunakan Micmon ini. Kemudian tinggal tambah add router list. Di sini ada icon dan lain-lain. Kita tinggal konekkan saja ke router kita ya. Kemudian untuk versinya kita lihat di about saja. Ini menggunakan Micmon versi 4 kayaknya ya. Kalau enggak 43, sorry, nanti bisa komentar di bawah. Terima kasih, mungkin seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika ada yang ditanyakan silahkan komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nanti untuk update video yang selanjutnya saya akan buatkan ya tentang yang ini ya. Jadi di sini ada tag tambahan untuk yang latest ya. Seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.